itu hampir ribut. Bukan hampir ribut lagi, memang sudah ribut. Bersatu jamaah itu, kuat jamaah itu. Di kiri kanan masjid itu semuanya tulisannya Shalom. Maka ketika kami awal pertama survei ke sana, itu yang membuat kami tertarik. Subhanallah, bersatu sampai akhirnya berdiri masjid tersebut. Ketika kami pertama kali pindah ke sana, saat ngimamin sholat subuh, Pak, saat ngimamin sholat subuh itu makian yang datang. Ada yang maki-maki di luar masjid. Ya, semua kata-kata binatang semua keluar. Sampai tahu ribut dari kita. Ya. Nah, cuma perjalanan waktu berubah semuanya. Sudah kokoh masjidnya, sudah bagus masjidnya. Yang kemarin orang-orang yang bersatu itu nggak tahu kemana. Ya, apalagi subuh itu jamaahnya jamaah tetap, jamaah permanen. Itu saja orang. 5 orang, 4 orang, 5 orang, 4 orang. Sedangkan yang ramai itu saya heran juga karena mereka pergi. Nah, begitu juga kita sekarang ini musola kita ini, subhanallah, insya Allah akan cantik lagi nanti. Istiqomahkan Pak, kita punya tanggung jawab kepada Allah. Bukan hanya sekedar membangun, tapi memakmurkan musola ini. Insya Allah kita mencintai musola ini, punya tanggung jawab, dan ini adalah ladang amal bagi kita. Maka jangan biarkan musola ini pernah sepi, ibu bapak dimuliakan Allah. Insya Allah. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak terasa juga hari ini kita telah memasuki hari ke-4. Betul Pak? Hari ke-4 Ramadan 1444 Hijriah. 3 hari sudah kita lewati. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan, di antara kita itu berbeda jumlahnya ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sesuai dengan umur, ada di antara kita sudah berjumpa dengan Ramadan 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Sesuai dengan umur kita. Setiap tahun, alhamdulillah, Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sejauh mana Ramadan itu mempengaruhi kehidupan kita? Ini, sejauh mana Ramadan itu mempengaruhi kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita ini hanya terjebak dalam rutinitas ibadah semata. Terjebak dalam rutinitas ibadah. Artinya, ketika Ramadan itu datang, kita rajin ibadah, puasa, baca Quran, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ketika Ramadan itu pergi, selesailah semuanya. Tidak ada tinggalnya untuk diri kita. Nah, ini ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak dapat kita pungkiri, salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan terhadap umat Islam ini, yang tidak Allah berikan terhadap umat-umat lainnya, diberikannya bulan suci Ramadan. Coba kita tengok bulan, ada nggak namanya Ramadan di bulan-bulan lain? Tak ada. Hanya untuk umat Islam saja diberikan Ramadan. Apa sih kemuliaan yang ada di dalam Ramadan itu? Tiba-tiba akan teringat sebuah kisah di mana diceritakan ada 2 orang sahabat sebelum masuk Islam datang kepada Rasulullah SAW. Cerita ini
diceritakan dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, dua orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang dua orang ini, satu di antaranya dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini. Semua syariat di dalam agama Islam ini dia jalankan dengan benar. Dia serius. Sedangkan yang satu lagi itu biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol. Sehingga datang panggilan jihad, datang panggilan perang membela agama Allah. Satu orang yang saleh ini, yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini, ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bapak. Sedangkan yang satunya lagi dia tidak ikut. Maka ketika perang terjadi, Allah menakdirkan bahwa sahabat yang baru masuk Islam ini ditakdirkan dia gugur di medan jihad, alias syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kawannya yang satu lagi, Allah takdirkan, Allah berikan dia peluang hidup kurang lebih selama 1 tahun setelah kawannya wafat di medan jihad tersebut. Nah, ibu bapak, Talha sahabat Nabi suatu malam bermimpi. Dia melihat dua orang sahabat ini sedang berdiri di depan surga. Kemudian keluar malaikat dari dalam surga, pertama mendatangi Talha seraya mengatakan, pulanglah, engkau belum saatnya masuk ke tempat ini. Dan kemudian malaikat itu pun mengajak salah satu di antara yang kedua orang ini untuk masuk ke dalam surga. Tapi anehnya ibu bapak, yang diajak ke dalam surga itu bukan sahabat yang wafat duluan atau sahabat yang mati syahid di perang membela agama Allah tersebut. Bukan itu yang pertama diajak. Anehnya yang diajak pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah sahabat yang wafat belakangan, alias dia wafat di tempat tidurnya. Nah, Talha terbangun, dia merasa heran. Kemudian dia datangilah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi malam bermimpi. Mimpi apa? Saya melihat dua orang sahabat yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian saya tengok mereka berada di depan surga. Keluar malaikat, membuat saya heran. Bukan orang yang wafat duluan yang diajak terlebih dahulu masuk surga. Kenapa bisa seperti itu ya Rasul? Kata Nabi, kenapa mesti kamu heran? Bukankah yang wafat belakangan itu Allah kasih peluang hidup selama 1 tahun semenjak kawannya wafat? Benar ya Rasulullah. Bukankah dia telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Ketika datang bulan suci Ramadan, dia bersungguh-sungguh menjalankan ibadah ini, dia bertaubat kepada Allah, dia perbaiki dirinya. Inilah yang membuatnya masuk surga terlebih dahulu. Ini perbandingannya kata Nabi, itu bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Ini kemuliaan orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat kita petik dari cerita itu? Manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus ada perubahan. Jangan sama Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Itu kata para ulama, kalau sama tahun lalu dengan tahun ini, artinya itu kita rugi. Atau jangan-jangan na'udzubillah, jangan sampai Ramadan tahun ini malah jauh lebih buruk daripada Ramadan yang sudah kita lalui. Artinya kita itu celaka. Jadi baiknya dari mana? Ramadan tahun ini harus jauh lebih baik di antara Ramadan yang sudah dilalui. Harus ada peningkatan. Jangan begitu-begitu saja ibu bapak yang dimuliakan Allah. Bagaimana salah satu resepnya agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita? Bayangkan saja, salah satu resepnya adalah jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Ya. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita.
saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka kita akan bersungguh-sungguh ibadah di dalamnya, serius dalam beribadah. Bukan hanya terjebak dalam rutinitas ibadah semata, benar-benar diperhatikan. Saya mau tanya ibu bapak, ada nggak yang berani ngacung tunjuk tangan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih ada di musola Ar-Rahman ini? Ada yang berani ngacung? Ada ibu bapak? Tak ada kita yang berani kan? Ya. Kemarin ketika kami menuju mengisi kultum Ramadan ke Bangkok, dalam perjalanan tiba-tiba masuk WA diberitahu bahwa salah seorang jamaah kami telah berpulang ke rahmatullah. Tiba-tiba saya teringat, saya ingat wajahnya. Saya ingat Ramadan tahun lalu dia masih berada di jamaah. Beliau masih menjadi makmum saya. Sekarang 2 hari Ramadan beliau berpulang ke rahmatullah. Apa dia tahu itu? Tahu nggak dia bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dia? Saya tanya ibu bapak, tahu nggak dia? Bu, Pak, halo? Nggak tahu kan? Kalau tahu siap-siap saja kita. Ini Ramadan saya, mungkin besok saya udah nggak ada lagi. Betul-betul. Tapi Allah nggak kasih tahu kita. Itulah sebabnya kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Kita kadang setiap hari mendengarkan ada orang diumumkan telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian ketika kita berangkat bekerja, terkadang kita berpapasan dengan mobil ambulans yang baru mau pindah ke tempat apa namanya, pemakaman umum, Seitimia, sudah pindah rumah mereka. Namanya disebut, bahkan kita kenal terkadang. Besok-besok bisa jadi kita yang diumumkan. Itulah sebabnya kata Nabi, "Akhiru dzikra hatiman lazzat." Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian memutus kelezatan. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, mada hatiman lazzat?" Ya Rasulullah, apa itu pemutus kelezatan? Kata Rasulullah, al-maut, kematian. Dia pasti datang kepada kita. Dia pasti datang kepada kita. Maka kita harus tetap bersiap-siap. Pertanyaannya, sudah sejauh mana persiapan yang sudah kita persiapkan untuk diri kita menyambut kematian kita kalau dia datang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu telah tiba, telah datang, tidak akan dapat waktunya dimundurkan, dipercepat walaupun dengan sesaat. Nah itu ibu bapak, kita jadikan Ramadan yang akan datang, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian Ramadan ini adalah madrasah, sekolah tempat kita belajar. Belajar apa? Belajar mengendalikan diri, belajar sabar, belajar tawakkul, belajar istiqamah. Ketika Ramadan itu telah pergi, maka pelajaran yang sudah kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan, kita praktekkan di luar Ramadan. Namun faktanya ternyata begitu selesai Ramadan itu, selesailah semuanya. Al-Quran ditutup, Qiyamul Lail berjalan dikerjakan, seraya nunggu Ramadan yang akan datang. Pantas saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa itu kata Nabi? Banyak orang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya rasa haus dan lapar saja. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, "Bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Sejelek-jelek orang, sejelek-jelek kaum, dia tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Kita harus introspeksi, Bapak Ibu.
Ya, perhatikan diri kita. Kalau Ramadannya berhasil, maka targetnya tercapai, tujuan puasa itu tercapai. Saya mau tanya lagi ibu bapak, apa sih tujuan kita ini berpuasa? Apa Pak? Tujuan kita berpuasa? Pak, Bu, apa tujuannya kita berpuasa? Bu, Pak, hah? Apa Pak? Tujuannya jelaslah di Al-Baqarah 183 tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Tahu nggak aku kenapa Allah menggunakan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu? Umat Islam. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal Islam, hai orang-orang Islam? Allah gunakan kalimat yang sangat lembut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hambaku yang betul-betul beriman kepadaku. Panggil dengan panggilan istimewa Pak, panggilan orang beriman. Ya. Itu panggilan yang sangat lembut sekali yang Allah sampaikan ke kita. Orang beriman itu tentu merasa terpanggil dengan ayat ini. Orang beriman itu tidak akan meninggalkan sholat. Orang beriman itu tidak akan meninggalkan sholat fardu. Ya. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat terdahulu sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi manusia yang terbaik, manusia yang kudus, manusia yang bertakwa. Orang bertakwa itu bagaimana sih? Orang bertakwa itu istiqomah. Istiqomah. Terkadang juga yang lucu, ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, namun dia tidak sholat Pak. Saya habis pikir saya itu, ketika ditanya puasa nggak? Oh puasa Ustaz, kan sekali setahun. Sholat? Enggak. Ya, aneh itu. Bagi saya aneh itu Pak. Sholat itu nomor berapa Pak? Hah? Nomor 2 sholat. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Sholat nomor 2, puasa nomor berapa? Hah? Puasa nomor 3 atau nomor 4 tuh? 3 nomor 4 lah ya. Ya, gak guna puasa kita kalau masih ninggalin sholat Pak. Ya, aneh saya itu, ada orang puasa gak tinggal lagi puasanya tapi gak sholat dia. Gimana logikanya itu? Ketika masuk kita di bulan Rajab, kita memperingati apa namanya itu? Isra Mi'raj. Apa oleh-oleh terbesar Isra Mi'raj? Sholat kan? Kita belajar tuh. Ibadah-ibadah di dalam Islam itu kan banyak, puasa, sedekah, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tahu tak Pak? Itu Allah sampaikan perintahnya kepada kita, masih ada parantananya, masih ada caranya. Disampaikan terlebih dahulu ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah ke kita umatnya. Tapi kalau sholat itu Pak, ada parantananya. Rasulullah dipanggil langsung ke langit. Ya, Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, disampaikan langsung perintah sholat. Artinya ibadah sholat itu tidak dapat ditandingi dengan ibadah lainnya. Ibadah sholat itu ibadah yang paling tinggi di dalam Islam.
Ini yang harus kita perbaiki. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya manfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, siapa tahu betul ini adalah Ramadan terakhir kita. Ikhlas ya Pak, kalau Ramadan yang akan datang sudah tidak ada lagi Rahman ini. Ikhlas ya? Mau bilang ikhlas takut betul-betul dipanggil. Masya Allah, nggak mau bilang ikhlas dia pasti datang. Dia pasti datang Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, mau itu datang kepada kita. Maka benar-benar laksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebenar-benarnya agar target dan tujuannya itu tercapai. Manusia yang terbaik, manusia yang berbesi, manusia yang bertakwa, agar Ramadan kita itu tidak begitu saja. Waktu kita di kampung dulu benar-benar terasa banget ketika masuk bulan suci Ramadan, terasa sekali ya. Sekarang rasanya ada yang kurang. Dulu di awal-awal Ramadan 10 hari pertama itu panitia Ramadan repot nyariin tikar kalau masjidnya tidak puas sampai ke teras-teras. Hari ini Pak Pur, Masya Allah, semangat ibadah kita itu jauh sekali menurun. Di masjid kami malam pertama betul penuh. Di malam kedua kebetulan kami belum keluar. Pas di malam kedua masih naik mimbar, kami tengok yang di teras sudah ada lagi, udah maju ke depan. Tadi malam saya tengok lagi, udah makin ke depan lagi. Baru hari keberapa? Hari malam ketiga. Bagaimana di malam keempat ini? Makin kesini makin maju. Kemana semua itu? Saya heran saya. Kemana semua jemaah ini? Apa yang dipikirkannya itu? Tak paham, tak mengerti. Tahu nggak Pak? Kata Nabi, kalau kalian tahu kemuliaan yang ada di dalam Ramadan itu, 1 tahun kalian akan meminta Ramadan terus. Subhanallah. Yang begitu besar sekali ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Istiqomahkan diri Pak, tanamkan dalam diri kita, ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan godaan-godaan lainnya. Apalagi ibu-ibu, jangan sampai terpengaruh dengan godaan baju baru, godaan bikin kue, Masya Allah. Ya. Di sini bagaimana? Malam pertama kemarin ramai nggak Pak? Ramai. Malam kedua? Masih ramai. Malam ketiga? Alhamdulillah. Masya Allah, mantap. Ya. Begitu kami pergi ke Bangkok, ceramah di sana, naik ke mimbar, kami tengok, wah, shop yang paling akhir sudah nggak ada lagi. Begitu pas sholat tarawih, pertama 3 shop. Begitu pas salam sholat tarawih, selesai sholat tarawih, tinggal 1 shop setengah. Kemana mereka? 8 rakaat terus kan? Karena kebetulan di masjid itu 23 rakaat, imamnya hakim. Panjang ayatnya Pak, saya sampai ngantuk saya. Iya, saya tengok tinggal 1,5 lagi, sisanya melanjutkan di rumah. Lawan semua godaan yang merusak Ramadan kita. Istiqomah Pak, berikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah, tidak panjang-panjang yang dapat kami sampaikan pada kesempatan mulia ini. Alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan ibu bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berlanjut, bukan hanya bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lainnya, ataupun bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dari kami. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang fakir, miskin ilmu, miskin amal dan sebagainya, dhaif hamba yang lemah. Kami duduk di sini bukan sebagai orang yang paling pintar di antara ibu bapak. Kita hanya berbagi ilmu saja. Demikian saja yang dapat kami sampaikan.
warahmatullahi